Ya, pasca banjir bandang di Puncak Bogor yang menewaskan 1 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan akan melakukan evaluasi tempat wisata dan realokasi anggaran untuk penanganan bencana. Tidak hanya itu, Pemprov Jawa Barat juga akan menindak tempat wisata yang menyalahi aturan. Membangun sarana rekreasi di puncak. Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu pionnya, kubahnya atau kemudian terjatuh masuk ke sungai, kemudian menyumbat dan kemudian menjadi luapan air. Itu berdasarkan keterangan Bupati Bogor tadi ketika ngomong di telepon dengan saya. Nah, ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting. Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta menurut ya? Swasta juga harus berani mengevaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang. Keselamatan warga lebih utama dari apapun. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus. Motor kagum. Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam. Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa tersebut. Sementara itu, Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan res area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak hanya di wilayah Puncak Jawa Barat, banjir juga melanda Jakarta dan sekitarnya. Hingga hari ini volume air yang merendam permukiman warga di wilayah Jakarta Timur masih tinggi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Banjir akibat meluapnya aliran Sungai Ciliwung merendam puluhan rumah warga di permukiman padat Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk dapat beraktivitas, warga terpaksa harus menerobos tingginya debit air yang mencapai dada orang dewasa. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Kalau subuh itu masih sekitar 100-an lah, Pak.
lambat juga ini naik. Tapi artinya meningkat dibanding pas malam tadi ya Pak? Iya, agak meningkat Pak, lebih cepat meningkat. Sekarang 170 sekarang. Petugas berarti disiagakan di sini untuk mengevakuasi dan jaga-jaga ya Pak? Betul Pak, betul Pak. Dari rekan kita juga dari Samapta Polda, dari Brimob juga ada Pak, juga dari BPPD juga ada. Tak hanya kawasan Kebonpala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Sementara itu ratusan rumah di Jalan Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur juga terendam banjir. Tingginya volume air membuat warga terpaksa keluar rumah meski belum ada posko pengungsian. Meski belum ada bantuan makanan karena sedang berpuasa, warga berharap ada tempat sementara yang nyaman untuk mengungsi. Sementara itu petugas BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan untuk membantu warga yang ingin dievakuasi menggunakan perahu karet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi banjir di Kebonpala, Jakarta. Rano Karno mengungkapkan saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mengatasi masalah banjir yang selalu terjadi di Jakarta. Pertama kali saya bekerja di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengurukan sungai. Kemudian melakukan pengurukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG diperkirakan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengurukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katu Lampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Nah ini kenapa nggak pernah selesai. Ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali lagi, saya juga diperintahkan Pak Gub untuk berkunjung ke sini. Pak Gub juga berkunjung ke tempat lain. Setelah itu kita akan ada rapat koordinasi di Pemprov untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesaat ini. Gitu. Itu aja sebut intinya. Tadi udah peninjauan ke pengungsian, Bang Dul? Iya, tadi saya udah ke pengungsian. Bali ada hampir 365 jiwa. Sementara di sini ada 1.000 jiwa ini. Nah, 600 kita tampung sini, artinya sirkulasi bantuan agak mudah. Tapi 700 masih ada di rumah. Ini yang agak repot, karena maaf, bantuan makanan mesti dikirim segala macam. Kita sih berharap kalau bisa ngumpul supaya bisa kita memberikan distribusinya itu nggak terganggu. Tapi ya mungkin realita teman-teman saudara juga kadang, bang, gue di rumah aja bang, gue di lantai 2 aman. Ya udah nggak apa-apa. Jadi terpaksa bolak-balik deh nyari bantuan. Itu aja ini. Bang, ada rencana untuk relokasi ya sebenarnya? Ini kan saya menawarkan sebetulnya. Makanya tadi saya bilang masih emak tuh tadi. Mak udah berapa tahun? Ya, udah 30 tahun ya. Kebetulan saya nih dulu kecilnya di seberang. Saya di tempat, jadi saya tahu di tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang ini mau begini terus. Yuk kita pindah deh ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Rumah susun yang di mana Bang Dul? Ini di Jagakarsa ini ada tiga tower. Nah, nah artinya sebagian ada mau, kalau ada mau ya rame-rame. Dia bilang, bang, di sono bayar nggak? Saya tanya, sini bayar nggak? Bayar, di sono bayar nggak? Hanya sama sini. Ya, banjir kiriman dari Bogor menyebabkan Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Akibatnya sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Ayo duduk. Bentar. Ibu lagi. Ah, aku enggak. Iya, ini mau kerja. Oh iya. Kasih ya, Pak. Iya. Darah lagi, Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet.
di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada sepinggang mah di dalam rumah, tapi kalau di luar misalnya dada segini. Daerahnya paling dalam seberapa sih? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng ya betul ya? Ada segenteng belakang. Seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya udah kalah kali di belakang. Karena kali Cekes dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam, nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui apa jurus jitu pemerintah dalam menghadapi badai PHK, selanjutnya kami telah terhubung dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Selamat malam, Bang Noel, apa kabar? Baik. Ya, Bang Noel, kabarnya ribuan mantan buruh Sritex ini akan bisa bekerja kembali. Kemana saja mereka akan dipindahkan dan bagaimana skemanya? Soal skemanya seperti apanya, yang pasti pertama kita memastikan mereka bisa kembali bekerja, itu dulu. Kedua, rekrutmen ini nanti yang akan menjadi prioritas adalah kawan-kawan ex buruh Sritex gitu. Karena kita akan memprioritaskan adalah kawan-kawan buruh Sritex. Itu sekitar ada ya 8.000 lah ya. Itu. Baik, apakah masih tersedia perusahaan atau pabrik-pabrik di sektor atau tempat lain yang kemudian bisa mampu menampung ribuan ex buruh Sritex ini, Pak Immanuel? Ya, kita punya optimisme lah. Kita punya optimisme bahwa kawan-kawan buruh ini bisa bekerja kembali, kemudian tetap melakukan aktivitas ekonomi dan sosialnya, jangan biar tidak terganggu pekerjaannya, karena ini kan kasihan sekali ya, puluhan ribu mereka terlunta-lunta dengan kejadian yang mengagetkan mereka kemarin ketika kurator melakukan pemutusan hubungan kerja PHK. Kapan kira-kira mereka bisa mulai kembali bekerja, Bang Noel? Ya, tadi disampaikan Pak Menteri saya itu kan 2 pekan ke depan. Jadi ya kita bersabar lah ya, karena semua langkah-langkah yang pemerintah lakukan ini kan sudah cukup maksimal lah ya, bahkan super maksimal kita kita menghadapi badai PHK ini, tapi kita tetap lakukan upaya-upaya yang sangat berarti untuk kawan-kawan pekerja dan buruh. Baik, Bang Noel menyayangkan kurator yang mengambil langkah untuk melakukan PHK. Setelah diperiksa, apakah proses ini memang sudah berjalan sesuai dengan seluruh peraturan yang berlaku, Bang Noel? Soal teknis itu saya tidak mau komentar lebih jauh ya. Yang pasti kita fokus aja pada bagaimana mengembalikan pekerja mereka yang hilang berapa hari yang kemarin itu. Biar proses ini biar cepat dan semua bisa tenang, buruh tidur nyenyak, itu aja. Baik, Bang Noel, hingga saat ini apakah hak-hak ex-karyawan Sritex ini telah terpenuhi? Karena kabarnya THR tidak akan dibayarkan di bulan Ramadan tahun ini karena masih menunggu aset-aset perusahaan terjual. Itu kan antara manajemen dan buruh, bukan di pemerintah. Yang jelas pemerintah akan mengawal kewajiban-kewajiban dan hak-hak
buruh, gitu kita akan lihat. Gitu. Baik, artinya Biarkan pemerintah nanti, akan gimana? Baik, artinya akan terus mengawal dan memastikan agar hak-hak mantan karyawan bisa segera terpenuhi ya, Bang Noel? Iya, itu yang pastilah ya. Kita tidak mau larut dengan situasi yang seakan-akan kita tidak hadir. Nah, dengan mempekerjakan mereka, lantas ada rekrutmen baru, itu bentuk negara hadir di tengah-tengah kekhawatiran mereka, kawan-kawan pekerja. Baik, Bang Noel, terakhir, ini publik khawatir dengan potensi adanya PHK massal di tempat lainnya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi, namun apa tindakan pemerintah untuk mencegah lebih banyak angka pengangguran di Indonesia? Ya, kita akan cari mitra-mitra industrial kita untuk bisa menampung kawan-kawan yang menjadi korban PHK. Contohnya itu kemarin di Garut tadi ya, di Garut saya datang ke korban PHK yang 2079 pekerja di sana yang nasibnya menggantung antara di PHK atau tidak, yang akhirnya hak-hak mereka seharusnya mereka dapatin ini kan perusahaannya belum jelas ini. Makanya tadi kita kasihan lihat kawan-kawan buruh yang di Garut itu. Tapi di situ juga ada industrial yang sudah menyiapkan resapan tenaga kerja itu sekitar 10.000. Artinya peluang kerja itu kan masih ada. Nah di situ belum lagi nanti di Subang ada pabrik otomotif yang juga akan membuka resapan tenaga kerja itu sekitar 18.000. Artinya ya ke depan itu sangat banyak peluang lah. Kita masih punya optimisme bahwa di Jawa Barat aja ada kurang lebih 58.000 resapan tenaga kerja. Tuh. Baik, terima kasih Pak Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Basuki Cahayapurnama siap jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patra Niaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok atas kasus korupsi Pertamina Patra Niaga. Ya, terkait rencana pemanggilan Pak Basuki, Pak Ahok oleh Kejaksaan Agung, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok sendiri, beliau sangat senang
kalau dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, dan beliau juga siap untuk membawa rekaman rapat dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Karena kan Pak Ahok itu kan komisaris utama. Penanggung jawab sepenuhnya itu ada di Direktur Utama dan juga di Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Tapi ini kok kenapa ada framing, ada buzzer yang tiba-tiba mengarahkan kepada Pak Ahok? Bahkan Menteri BUMN-nya sendiri kok malah rapat katanya sampai malam-malam dengan Kejaksaan Agung. Padahal kan seharusnya itu adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, harus diminta keterangan. Karena patra niaga di bawah Pertamina secara umum, kemudian juga di bawah Kementerian BUMN, kok malah rapat dengan Kejaksaan. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat korupsi minyak Pertamina. Simon menyebut kasus korupsi BBM ini merupakan ujian besar bagi Pertamina. Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data atau dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemirsa, Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU menyusul terungkapnya mega korupsi di Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum. Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek kemarin dan dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax.
Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, jenazah dua pendaki perempuan senior Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono yang meninggal dunia di Puncak Jaya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Dua jenazah pendaki wanita senior Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore. Sebelumnya jasad diterbangkan dari Timika, Papua Tengah menggunakan pesawat komersil. Pesawat sempat transit di Makassar, Sulawesi Selatan. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jasad langsung dibawa ke rumah duka Saint Carolus Salemba, Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Timika itu jam 12.40 waktu Timika. Sampai ke Jakarta? Ke Jakarta tadi jam 17.00. Berapa personil yang ikut mengamankan tadi kedatangan jenazah ini, Pak? Jadi jumlah personil itu sekitar 12 personil. Pak, tadi dengan satu pesawat atau dua pesawat, Pak? Dua pesawat dengan pendamping pun satu pesawat juga. Pesawat komersil semua. Ya, sebelumnya pemirsa, dua pendaki perempuan meninggal dunia saat menuruni Puncak Jaya Wijaya, Papua atau Piramida Karstens. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari juga ikut dalam rombongan pendakian. Petugas mengevakuasi jenazah dua pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni Puncak Jaya Papua atau Piramida Karstens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu, di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 41 tahun itu dalam kondisi yang baik. Pemirsa, musisi Firsa Besari menyampaikan tulisan klarifikasi di media sosialnya usai disebut-sebut turut serta melakukan pendakian di Puncak Jaya Wijaya. Firsa mengaku mengalami duka mendalam usai Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono meninggal dunia akibat hipotermia. Ini adalah momen Firsa Besari, Furki Syahroni, yang turun dari helikopter tim evakuasi dan Basarnas. Mereka mendarat dengan selamat, namun dalam pendaratan helikopter berikutnya, ada kantong jenazah yang diturunkan. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari ikut serta dalam rombongan pendakian di puncak tertinggi Indonesia, Puncak Jaya Papua atau Piramida Karstens. Namun, keberhasilannya mendaki kali ini terasa pilu. Pasalnya dua pendaki perempuan Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono meninggal dunia, diduga mengalami hipotermia. Menjawab pertanyaan publik yang mencari tahu kondisinya, melalui media sosial, Firsa Besari mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Berawal dengan tampilan foto Puncak Jaya, Firsa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Elsa Laksono dan Lili Wijayanti. Firsa menulis permintaan maaf baru mengabari perihal situasi Karstens Piramid atau Puncak Jaya. Karena dirinya dan rekan-rekan pendaki merasa sangat syok dan berduka atas tragedi yang terjadi. Firsa membenarkan situasi sulit di Karstens Piramid, medan tebing yang curam, dan di atas ketinggian 4.000-an mdpl rentan membuat pendaki terkena hipotermia. Firsa pun baru mengetahui tragedi yang menimpa Elsa Laksono, Lili Wijayanti dan 3 pendaki lainnya terjebak di area tebing setelah tiba di base camp YV
di mana dirinya tiba pada 28 Februari 2025 dan baru mendapat kabar 1 Maret 2025. Tulisan pernyataan Firsa Besari di media sosial ini menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kondisi Firsa yang disebut-sebut turut mendaki bersama Elsa Laksono, Lili Wijayanti. Pemirsa, Mabes Polri buka suara terkait viralnya di media sosial pesta perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan yang dinilai sangat mewah di tengah efisiensi anggaran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Prime. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Camar Haenda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Ditemui di Mabes Polri pada Senin siang, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, perayaan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, digelar di sebuah gedung di Mapolda Kalimantan Selatan dan masuk dalam konteks kedinasan. Selain mengadakan perayaan ulang tahun, dalam acara tersebut juga menggelar acara menyambut bulan Ramadan sekaligus mengundang masyarakat, khususnya anak yatim, untuk turut hadir dalam acara tersebut. Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menerima segala bentuk masukan ataupun kritik dari masyarakat guna untuk Polri yang lebih baik. Dalam hal kegiatan itu berlangsung di tempat kantor, ya. Tentunya ini juga tidak membuat suatu terlihat pada konteks apakah ini berbayar atau tidak. Artinya di sini kan konteksnya kedinasan, ya, internal. Wujud apresiasi syukuran yang sudah disampaikan oleh Polda Kalsel itu dalam rangka juga persiapan untuk menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, termasuk mengundang para masyarakat dan khususnya lagi adalah anak yatim piatu. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai PKB mendesak Kapolri